Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. yang saya hormati Ibu Dr. Herin Puspitawati, Kepala Divisi Ilmu Keluarga di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Psikologi Manusia. Apa kabar Bu Dr. Herin? Alhamdulillah baik, Pak Alhamdulillah Dekan. ya. Tetap sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada forum Suara FEMA untuk individu, keluarga, dan masyarakat. Ini forum berbagi dari FEMA untuk masyarakat, menyampaikan tips dan saran-saran untuk kesejahteraan individu, keluarga, maupun masyarakat. Nah, Ibu Dr. Herin kan sudah lama berkarir di IPB, ya, sebagai peneliti, pengajar, maupun juga melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kalau boleh dideskripsikan dari latar belakang pendidikan, kemudian dari apa yang telah ditekuni, nah Ibu Herin menganggap ini sebagai expert di bidang apa, ahli di bidang apa, kemudian fokus perhatiannya ke area mana? Silakan. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan. Suatu kehormatan ya bagi saya ditanya, diwawancara oleh Pak Dekan. Baiklah, sesuai dengan kompetensi saya, S1, S2, dan S3, memang ini agak campuran ya, agak sedikit kombinasi yang unik begitu. Kompetensi saya yang diawali dari agribisnis, sosial ekonomi agribisnis, kemudian memperdalam di family resource management, manajemen sumber daya keluarga. Kemudian ada sosiologi keluarga, di situ Wah, ada lengkap nih ya, gender. ekonomi, sosial ya. Ya, Wah, alhamdulillah di situ ada gender. ya betul, betul. Uh, Gender itu sebetulnya bagian dari pembagian tugas sebetulnya Oke. ya, yang di dalam keluarga. Sehingga kemudian setelah saya lulus S3 di IPB, di gizi masyarakat sumber daya. Jadi ada sedikit gizinya nih. Oke, lengkap sudah nih. Lengkap, udah alhamdulillah untuk memahami keluarga dari seputaran mix keilmuan ya, dari mulai dari sosiologi, sedikit psikologi, kemudian manajemen dan ekonomi. Nah, kemudian saya menggeluti kebetulan ada satu mata kuliah yang alhamdulillah saya kembangkan sejak IKK berdiri, yaitu gender dan keluarga. Itu sebetulnya perpaduan antara itu tadi semua keilmuan, dan menganggap gender ini adalah sebagai bagian dari manajemen sumber daya keluarga, pembagian tugas suami dan istri, orang tua dan anak. Itu Pak Dekan. Oke, baik. Makasih Bu Dr. Herin ya. Oke, Sama-sama. kita jadi lengkap ini latar belakang keilmuannya untuk melakukan studi ya mengenai masyarakat maupun keluarga. Nah, kita sudah hampir lebih dari 2 bulan ya, sebagian besar ya, mungkin sebagian, nggak sebagian besar sih mungkin ya, terutama mereka yang di kota-kota besar, itu tinggal di rumah untuk bekerja. Nah, tentu ini kebiasaan yang baru ya, yang mungkin nggak semua orang bisa beradaptasi untuk tinggal di rumah, bekerja, beribadah. Karena pada hakikatnya manusia ini kan bergerak ya, keluar untuk bekerja maupun melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, bagaimana Ibu melihat ini, kondisi seperti ini, itu apakah memperkuat fungsi-fungsi keluarga atau ada yang terdisrupsi ya, keluarga dalam melakukan fungsinya. Jadi apa positif dan negatifnya nih dengan wabah pandemi ini bagi keluarga? Dan apa problem yang dihadapi keluarga dan juga mungkin tantangan yang dihadapi oleh keluarga? Oke. Baiklah Pak Dekan, saya berusaha untuk menjawab. Pertama, kalau dari sisi keilmuan dulu ya, saya melihat adanya ini kan pandemi COVID-19 ini kan suatu kejadian yang live event ya, jadi kejadian yang betul-betul mempengaruhi kehidupan manusia di segala bidang di seluruh dunia. Jadi kalau kita melihat, kalau sebutannya mungkin ya, kalau new normal itu kan opositnya kan old. Pada saat old normal itu kan kita
berperi kehidupan yang normal yang dulu ya, betul. sebelum adanya pandemi. Jadi semua keluarga maupun masyarakat melakukan rutinitas yang ya normal gitu, dengan value-value yang dulu ya. Nah kemudian tiba-tiba sejak akhir tahun 2019 sampai dengan 2020 awal sampai sekarang ini kan ada suatu live event gitu. Jadi kejadian yang merubah kehidupan, nah cenderung negatif. Jadi kalau boleh dibilang negatif live event ini kan merubah semuanya. Yang tadinya keluarga itu organize gitu ya, terorganisasi dengan rapi, ya apapun lah tahapannya begitu ya. Tiba-tiba didobrak seolah-olah kayak ditabrak gitu ya. Nah, sehingga mengalami disorganisasi. Nah, disorganisasi ini juga terlihat pertama kali pasti ekonomi gitu ya. Jadi ekonominya yang tadinya sebagian besar mungkin ya, yang tadinya rutin bisa bekerja, nggak bisa bekerja. Kemudian fungsi interaksi juga seperti itu. Dan juga nilai-nilai yang tadinya kan silaturahim, ketemu orang, jabat tangan, cipika-cipiki itu sesuatu yang bagus ya. Malah sekarang ini dihindari. Jadi ada semacam perubahan nilai-nilai yang tadinya kita senang ketemu orang, sekarang takut ketemu orang. Yang tadinya berkerumun senang karena kan itu sosial capital juga ya, jadi takut gitu. Nah di sini Pak Ujang, kami melakukan penelitian sedikit gitu ya dengan online divisi ilmu keluarga. Kami menemukan sesuatu yang menarik gitu. Jadi ada hubungan interaksi suami istri yang kebetulan kami fokus ke suami istri. Itu ada interaksi yang bersifat negatif sekaligus yang positif. Nah, jadi kami menemukan misalnya suami peduli ke istri, suami membantu pekerjaan istri dan sebaliknya istri peduli ke suami, suami membantu istri membantu pekerjaan suami, itu masih di atas 90% semua melakukan. Hampir semua melakukan. Ya. Jadi ini apa daya diknya, arusnya bolak-balik ini hampir seimbang. Tapi kami juga menemukan indikasi KDRT. Jadi suami marah ke istri itu sekitar 61% saya ingatnya gitu ya. Apa pemicunya ya? Nah, kadang kita penelitian online inilah jadi kita pengen menggali lagi nanti dari kasus-kasus karena kalau online kan memang nggak boleh terlalu banyak ya Pak Ujang. Nah, jadi suami marah ke istri 61%, tapi istri marah ke suami 70%. Jadi sepertinya perempuan itu mempunyai anger ya, mungkin daya anger yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Jadi lebih banyak istri yang memarahi marah suaminya 70%. dibandingkan suami memarahi istrinya. Iya, dengan pasangan yang menarik sama juga ini ya. Menarik, kami Tapi kalau dari knowledge-nya Bu Herin, apa pemicunya itu? Saya pikir ini pemicunya pasti awalnya dari ekonomi, karena kami juga melakukan pertanyaan yang lain, perubahan. Jadi perubahan apa yang terjadi sebelum COVID dibandingkan dengan COVID. Jadi penurunan ketersediaan makanan ini juga semakin dirasakan semakin buruk. Kemudian ekonomi juga semakin buruk gitu ya. Ini lebih banyak itu mungkin sekitar 60%-an. Apakah itu terjadi pada keluarga ke bawah, menengah ke bawah? Ya ini kebetulan 70% itu memang keluarga menengah ke bawah. Jadi yang mengisi itu loh ya, yang jadi mengisi. Kemungkinan faktor ekonomi ya, kemungkinan besar ya. Nah, satu lagi Pak Ujang yang tadi saya nyebutkan KDRT, itu kami juga menanyakan memukul ya. Jadi suami memukul istri itu 2%. Istri memukul suami 1%. Jadi meskipun ya kami alhamdulillah ada yang ngaku ya, mudah-mudahan ini betul-betul kan kevalitan segala macam namanya juga online ya. Kami menganggap ini tapi paling enggak ya artinya apakah sahih atau enggak, tapi artinya ada informasi menarik ada, ada paling enggak ada iceberg. Jadi kalau misalnya gunung es itu kami sudah menjaring. Nah, sekarang tinggal apakah betul-betul di lapangan itu terjadi seperti itu pada semua lapisan atau semua region. Nah, kita harus betul-betul sebagai perguruan tinggi istilahnya itu
berkeyakinan bahwa itu ada di masyarakat dan kita juga mau kontribusi untuk mendampingi, misalnya bermitra dengan pemerintah gitu. Oke, baik. Nah, antara yang tinggal di desa dan di kota, ini mana akibat pandemi ini yang lebih rentan ya? Apakah keluarga yang di desa atau yang di kota? Untuk yang data kami belum sempat sebetulnya dari situ ada kan yang apa namanya lokasi tempat tinggal kabupaten atau kota. Ya insya Allah nanti kalau dari data kami bisa olah apa berarti dipisah gitu ya di split gitu mudah-mudahan. Tapi kalau menurut perkiraan saya berdasarkan ya namanya juga kita peneliti ya. Di desa itu sebetulnya, jadi pertama kan kita ngomongin space ya. Ruangan di desa itu kan lebih luas gitu. Terus ya jarak antara satu family dengan family lainnya punya pekarangan ya. Jadi kemungkinan apa ya, walaupun ada social distancing itu tidak terlalu berpengaruh karena memang sehari-harinya ya mereka melakukan ke kebun, ke sawah segala macam ya. Tetapi kalau di kota, Pak Ujang, di kota ini kan beragam banget. Kalau kita lihat di daerah kumuh itu kan ya Allah namanya satu tempat dengan tempat lain kan. Nah kalau orang disuruh PSBB nggak boleh kemana-mana di rumah saja ya kalau rumahnya besar, kalau rumahnya kecil jumlah anggotanya banyak kita bisa membayangkan bagaimana sumpeknya mau keluar juga nanti takut diperingati oleh satgas segala macam, kalau tidak keluar ya sumpek gitu. Nah ini kita bisa membayangkan keterbatasan yang banyak dialami oleh keluarga yang ada di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Ini perkiraan kami ya, sebagai inilah peneliti yang biasa melakukan penelitian di desa maupun di kota. Ya, jadi nampak bahwa salah satu fungsi ekonomi ya yang terganggu ya. Iya, fungsi ekonomi yang pertama yang jelas. Betul ya, apalagi bagi mereka untuk bagian menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah ya. Nah ini ketika fungsi ekonomi terganggu, ini fungsi apa lagi yang kira-kira akan terganggu? Yang jelas kalau fungsi ekonomi terganggu itu kan berarti kebutuhan yang berkaitan dengan makanan, kebutuhan pokok lah ini pasti terganggu. Nah kalau kebutuhan terganggu, komunikasi ini kan menjadi syarat utama untuk supaya tidak terjadi konflik. Jadi jadi komunikasi yang terbuka, yang transparan, yang dilandasi dengan pengertian. Nah ini bisa mereduce atau mengurangi konflik-konflik yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi tadi, karena keterbatasan ekonomi juga kan menjadikan apa ya semacam kayak nggak punya obor gitu ya, nggak punya pelita gitu ya, jadi gelap semuanya gitu. Nah ini makanya Pak Ujang kami juga menyarankan bagaimana sosial kapital atau modal sosial masyarakat, termasuk juga pemerintah memperhatikan kelompok-kelompok rentan ekonomi terutama. Nah, artinya begini, agar mereka keluarga ini punya coping strategis ya, daya tahan yang bagus ya. Ini apa saran Ibu Dr. Herin kepada mereka nih? Jadi pertama yang namanya ketahanan keluarga itu kan intinya sebetulnya daya resiliensi itu kan daya beradaptasi dengan lingkungan. Jadi lingkungan apapun dia bisa survive gitu. Nah tentu saja ada dua kelompok nih atau dua pihak ya. Satu pihak internal keluarga itu sendiri dan satu pihak eksternal. Nah diutamakan yang pihak internal dulu. Bagaimana caranya bisa kompak, bisa survive dalam keadaan bahagia maupun keadaan susah. Nah, di sini Pak Ujang memang landasannya itu adalah betul-betul karakter masing-masing dari SDM itu, karakter dilandasi oleh agama dan sebagainya itu memang awalnya. Setelah itu skill-nya adalah skill keterampilan untuk
komunikasi ya. Pertama komunikasi dengan dirinya sendiri namanya intrapersonal. Kemudian dengan orang lain namanya interpersonal. Ini memang harus betul-betul dipahami dulu oleh internal keluarga. Nah, baru faktor eksternal ini masyarakat luas maupun pemerintah dengan segala macam program memang harus sekarang ini ya dibutuhkan banget. Negara harus hadir dalam keadaan apapun, dimanapun untuk keluarga. Kan keluarga juga ada life cycle-nya ya, keluarga terutama keluarga yang punya anak bayi, balita ini juga rentan. Jadi ada kritis-kritis kritikal terhadap tahapan keluarganya yang punya anak bayi, balita, punya anak-anak, usia anak-anak dan juga lansia. Mungkin kalau yang punya anak remaja kritisnya lain karena kritis anak remaja kan berkaitan dengan anak-anak remaja ini pengen keluar rumah, pengen ketemu teman-temannya gitu ya. Nah, ini kritisnya lain. Tapi anak-anak ini kan sudah bisa dikasih delegasi tugas misalnya atau bagaimana gitu ya. Nah, Pak Ujang memang selama ini kita kan terlalu mungkin menggaung-gaungkan gotong royong. Gotong royong itu kan bisa diaplikasikan di dalam gotong royong di internal keluarga individu juga, bisa juga gotong royong dengan keluarga yang lain-lain. Nah, sekarang waktunya buktinya yuk kita buktikan gotong royong kita tuh sudah seperti apa. Dulu kita juga punya nilai-nilai yang bagus yang jimpitan, terus kita punya lumbung padi. Mungkin bentuknya modern ini nggak seperti lumbung padi punya nenek kita gitu ya. Tapi lumbung yang lain mungkin lumbung benih atau bentuknya sudah dalam bentuk tepung atau mungkin dan sebagainya. Itu prinsipnya memang kita, sama ya, ada mekanisme untuk menghadapi risiko ya. Itu kan kayak safety net-nya ya. Nah, sekarang kita memang diajarkan, jadi melalui COVID-19 ini, saya pikir ini kan bentuk pembelajaran baru ya, dari kehidupan ya, dari alam membelajarkan kita untuk kembali lagi back to normal. Back to normalnya itu mungkin back to green ya, dekat dengan alam, dekat dengan keluarga gitu ya. Terus kemudian mungkin yang perilaku yang tidak efisien seperti kayak hedonisme, materialisme itu mungkin juga harus dikurangi. Alhamdulillah kita punya internet loh, kita punya IT. Kalau enggak saya nggak bisa membayangkan bagaimana ruwetnya kehidupan ini. Jadi kita juga terima kasih juga pada inventor teknologi yang menciptakan teknologi sehingga kita bisa gunakan untuk mempermudah ya paling nggak meringankan beban lah ya. Beban yang stres di pandemi ini. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, banyak sekali hal-hal lain ya, insight mengenai keluarga dan pandemi ini. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Kalaupun tidak bisa hilang sama sekali, artinya kita memasuki sebuah kehidupan yang baru ya, perilaku atau yang baru yang disebut dengan kenormalan baru itu ya. Kenormalan baru. Oke, baik Bu Erin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sharingnya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya ya. Iya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.